Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Luputri Yeni Andriani, NIM 1813111026. Jadi saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu teknologi pakan buatan, yaitu tentang menghitung formulasi pakan. Baik, kita langsung saja dengan materi yang pertama. Topik yang pertama yaitu apa itu pakan buatan? Pakan buatan merupakan pakan yang dibuat oleh manusia untuk ikan peliharaan yang berasal dari berbagai macam bahan baku yang mempunyai kandungan gizi yang baik sesuai dengan kebutuhan ikan, dan dalam pembuatannya sangat memperhatikan sifat dan ukuran ikan yang akan dipelihara. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penyusunan formulasi pakan. Dalam menyusun formulasi pakan, yaitu perhitungan jumlah bahan baku yang akan digunakan untuk membuat pakan ikan, di mana pengetahuan yang harus dipahami dalam menyusun formulasi pakan ikan adalah kebutuhan ikan akan beberapa kandungan zat gizi, yang diantaranya yang pertama ada protein, di mana protein ini sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan dari ikan yang akan dipelihara. Kebutuhannya berkisar antara 20-60%. Yang kedua ada lemak. Kebutuhannya berkisar antara 4-18%. Yang ketiga ada karbohidrat yang terdiri dari serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen, BETN, yang kebutuhannya berkisar antara 20-30%. Yang keempat, vitamin dan mineral. Kebutuhannya berkisar antara 2-5%. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu jumlah keseluruhan bahan baku dalam menyusun formulasi pakan ikan ini harus 100%. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode aljabar. Jadi, metode aljabar merupakan suatu metode penyusunan formulasi yang didasari pada perhitungan matematika yang bahan bakunya dikelompokkan menjadi X dan Y, di mana X adalah jumlah berat bahan baku dari kelompok sumber protein utama atau yang sering disebut dengan protein suplemen. Y sama dengan jumlah berat kelompok sumber protein basal. Pada persamaan aljabar dalam matematika ada dua metode yang akan digunakan dalam mencari nilai pada X dan Y, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Metode substitusi adalah suatu metode mencari nilai X dan Y dengan cara mengganti dengan beberapa persamaan. Sedangkan metode eliminasi adalah suatu metode mencari nilai X dan Y dengan cara menghilangkan salah satu komponen dalam persamaan tersebut. Contoh menghitung formulasi pakan dengan menggunakan metode aljabar, di mana dalam suatu kasus dijelaskan jika akan dibuat pakan ikan dengan kadar protein 35% dari berbagai bahan baku, di antaranya yaitu tepung ikan yang kadar protein 62,65%, tepung kedelai yang kadar proteinnya 39,6%, ampas tahu yang kadar proteinnya 25,55%, tepung bekicot yang kadar proteinnya 54,29%, dedak halus yang kadar proteinnya 15,58%, dan tepung jagung yang kadar proteinnya 9,50%. Jadi, tahapan yang akan digunakan dalam metode aljabar ini, yang pertama, melakukan pengelompokan bahan baku berdasarkan kadar proteinnya, yaitu bahan baku protein suplemen dan bahan baku protein basal. Komposisi kelompok sumber bahan protein suplemen adalah sebagai berikut. Tepung ikan yang kadar proteinnya 62,65% dikalikan 2 sama dengan 125,30%. Tepung kedelai kadar protein 39,60% dikalikan 1 sama dengan 39,60%. Ampas tahu kadar protein 25,55%
5% dikalikan 1 sama dengan 25,55%. Dan tepung bekicot yang kadar proteinnya 54,29% dikalikan 2 sama dengan 108,58%. Jadi hasilnya ini akan dijumlahkan. Kita akan mendapatkan hasil yaitu sebesar 299,3%. Jadi rata-rata kadar protein dari kelompok sumber protein suplemen adalah 49,84% dan jika didesimalkan menjadi 0,4984. Kemudian, komposisi kelompok sumber bahan protein basal yaitu dedak yang kadar proteinnya 15,58% dikalikan 2 sama dengan 31,16%. Tepung jagung yang kadar proteinnya 9,50% dikalikan 1 sama dengan 9,50%. Kemudian ini juga dijumlahkan. Kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 40,66%. Jadi rata-rata kadar protein dari kelompok sumber basal adalah 40,66%. Ini akan dibagi 3, yaitu sama dengan 13,55%, dan jika kita desimalkan menjadi 0,1355. Kemudian langkah yang kedua yaitu menetapkan komponen X dan Y berdasarkan persamaan aljabar, yaitu persamaan 1 adalah X plus Y sama dengan 100. Seperti diketahui bahwa jumlah bahan baku yang akan digunakan untuk menyusun formulasi pakan adalah 100%. Persamaan 2 adalah 0,4948X ditambah 0,1355Y sama dengan 35. Nilai 0,4948 adalah rata-rata kadar protein dari kelompok protein suplemen. Nilai 0,1355 adalah rata-rata kadar protein kelompok protein basal. Sedangkan nilai 35 adalah kadar protein pakan yang akan dibuat. Langkah yang ketiga yaitu melakukan perhitungan secara matematika dengan menggunakan metode aljabar untuk mencari nilai X dan Y. Nilai X dan Y dapat diperoleh dengan cara substitusi ataupun eliminasi. Secara eliminasi. Jadi, metode eliminasi ini menggunakan X plus Y sama dengan 100, yaitu persamaan 1. Persamaan 0,4948X ditambah 0,4984Y sama dengan 100 persamaan 2. Persamaan 1 dikalikan dengan nilai 0,4984, maka diperoleh persamaan 3 yaitu 0,4984X ditambah 0,4984Y yaitu sama dengan 49,84. Persamaan 3 dikurangi dengan persamaan 2, maka hasilnya dapat dilihat di slide yaitu 0,4984X ditambah 0,4984Y sama dengan 49,84. Kemudian 0,4984X ditambah 0,1355Y sama dengan 35,00. Kemudian ini dikurangi. Kemudian menjadi 0,36629Y sama dengan 14,84, di mana nilai Y didapatkan menjadi 40,89. Setelah didapatkan nilai Y, maka sekarang kita akan mencari nilai X dengan cara mengeliminasi. Nilai X yaitu X plus Y sama dengan 100. X sama dengan 100 min Y. Kemudian X sama dengan 100 min 40,89. Kemudian didapatkan nilai X yaitu sebesar 59,11. Sekarang secara substitusi, di mana X plus Y sama dengan 100 merupakan persamaan 1, 0,4948X ditambah 0,1355Y sama dengan 35 persamaan 2. Dari persamaan 1 dapat diperoleh persamaan X sama dengan 100 min Y, maka jika nilai X dari persamaan 1 dimasukkan dalam persamaan 2,
maka nilai Y akan diperoleh 0,4948 itu dalam kurung 100 min Y ditambah 0,1355Y sama dengan 35. Kemudian 49,48 min 0,4948Y plus 0,1355Y sama dengan 35. Kemudian dipindahkan menjadi min 0,4948Y plus 0,1355Y sama dengan 35 min 49,48. Kemudian diturunkan menjadi min 0,3593Y sama dengan min 14,48. Jadi nilai Y ini akan diperoleh menjadi 40,3. Setelah nilai Y kita dapatkan, maka sekarang kita akan mencari nilai X, yaitu dengan cara substitusi atau mengganti. Di mana nilai X yaitu X plus Y sama dengan 100, X sama dengan 100 min Y, X sama dengan 100 min 40,3, kemudian X didapatkan nilainya yaitu sebesar 59,7. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir yaitu menghitung setiap komposisi bahan baku dari nilai X dan Y yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Ini komposisi bahan baku dari protein suplemen yaitu sebagai berikut, yaitu tepung ikan sebesar 2/6 dikalikan 59,11% didapatkan 19,70%. Tepung kedelai 1/6 dikalikan 59,11% sama dengan 9,85%. Ampas tahu 1/6 dikalikan 59,11% sama dengan 9,85%. Tepung bekicot 2/6 dikalikan 59,11% sama dengan 19,70%. Jadi ini ditambahkan hasilnya menjadi 59,10%. Kemudian komposisi bahan baku dari protein basal yaitu sebagai berikut. Dedak halus 2/3 dikali 40,89% sama dengan 27,26%. Tepung jagung yaitu 1/3 dikali 40,89% dapatkan hasil 13,64%. Kemudian hasilnya ini juga dijumlahkan menjadi 40,90%. Nah, untuk membuktikan bahwa kadar protein pakan dari hasil perhitungan ini mempunyai kadar protein 35%, dapat dilakukan pengecekan dengan cara menghitung sebagai berikut. Jadi tepung ikan yang hasilnya tadi 19,70% dikalikan dengan 62,65% yaitu didapatkan 12,34%. Tepung kedelai 9,85% dikali 39,60% sama dengan 3,90%. Ampas tahu 9,85% dikali 25,55% sama dengan 2,54%. Tepung bekicot 19,70% kali 54,29% sama dengan 10,69%. Dedak halus 27,26% dikali 15,58% sama dengan 4,25%. Tepung jagung 13,63% dikali 9,50% sama dengan 1,29%. Jadi hasilnya ini juga dijumlahkan. Jadi didapatkan yaitu 35,26%. Jadi pakan yang dibuat sudah memenuhi dan mempunyai kadar protein 35%. Nah, dari penjelasan dari metode Al-Jabal tersebut dapat kita simpulkan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, terbukti bahwa formulasi pakan menggunakan metode Al-Jabar dapat dengan mudah dibuat dengan kelebihan dapat menggunakan bahan baku sesuai dengan kebutuhan optimal pemakaian bahan baku. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Jika ada kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Di akhir kata saya menghaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.